Terputusnya relasi antara manusia dengan Tuhan Allah membuat diri manusia tidak menemukan siapa dirinya lagi. Maka secara kejiwaan, manusia mengejar sesuatu. Itu ditemukan bahwa di dalam masa lalu saya pernah dibully sama sekelompok orang. Belum cukup dengan diri kita, sehingga kita membutuhkan sesuatu elemen yang lain yang membuat kita lebih confidence, membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih percaya diri. Tidak semua hal yang Anda ingin ketahui, Anda harus coba. Karena ketika Anda mencobanya, Anda menjadi orang yang tidak mau tahu. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bahas sebuah tema addiction. Tentu saja ini tema yang diangkat bukan cuma sekedar sesuatu yang mungkin kita pernah alami juga. Tetapi kalau kita mau melihat lebih luas, guys, sebenarnya tema tentang kecanduan ini punya dampak yang cukup besar. Nah, oleh karena itu saya akan buka sesi ini dengan pertanyaan, kenapa sih kita harus membahas tentang kecanduan ini? Nah, ini 3 alasannya mengapa kita harus membahas tema ini. Yang pertama adalah ini menjadi salah satu dari sekian banyak pergumulan manusia. Nah, ini berkaitan dengan sumber penyebabnya. Kalau bicara tentang mendiagnosa sebuah penyakit, tentu saja treatment atau pengobatan itu pasti akan berkaitan dengan sakitnya itu apa. Karena kalau enggak kita menemukan sumbernya apa, penyebabnya apa, yang kita lakukan hanyalah berpindah kecanduan dari satu kecanduan yang lainnya. Dan kita nggak ngerti kok kita bisa melakukan hal ini, lalu mungkin nanti terjebak kepada hal yang lain, atau mungkin bisa jadi yang kita lakukan itu kecanduan dengan berbagai macam hal. Ya, itu bisa saja terjadi sih. Jadi ini salah satu dari sekian banyak pergumulan umat manusia. Siapapun dia, nggak cuma anak muda. Kita ini memahami tentang kecanduan tuh bisa dengan banyak hal. Ya, mungkin teman-teman juga tahu ada istilah workaholic misalnya ya. Yang pekerjaan udah kayak orang gila, dia kerja terus. Ini juga terjadi pada orang-orang yang sudah dewasa. Yang kedua adalah ada perdebatan nih yang mungkin kita juga perlu pahami antara batasan teologi dan psikologi. Ini ceritanya tentang solusi, karena aku beberapa kali juga nemuin ya ada orang-orang yang konsultasi, tanya-tanya kok bisa anaknya kecanduan, gimana mengobati anaknya kecanduan itu dengan berbagai macam hal, yang entah itu dengan hipnoterapi, ya mungkin ada yang tahu ya, nanti ketemu sama ahli-ahli hipnotis gitu ya. Deddy Kobuzer bukan ya, siapa itu ya, ya ahli hipnotis lah ya, uya-kuya gitu ya, nanti disuruh tidur, lalu nanti diungkapin masa lalunya dan lain sebagainya. Nah, ini kecanduan berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam diri kita. Nanti kita akan coba belajar memahami juga ini tentang hal ini, supaya kita tahu nih teologi dengan psikologi, apakah betul kalau kita ini kecanduan itu adalah sebuah tanda kalau kita ini nggak dekat sama Tuhan, atau itu cuma hanya sekedar hal-hal yang punya di dalam diri kita tuh secara psikologi itu memang punya kelemahan. Nah, yang ketiga adalah tema tentang kecanduan ini punya dampak yang besar dengan sisi kehidupan lain. Jadi tidak hanya berdiri sendiri si kecanduan ini, tapi selalu ada kaitannya dengan faktor relasi, ada kaitannya dengan arti hidup, ada kaitannya dengan strata ekonomi. Contoh misalnya ya, beberapa orang yang mengalami kecanduan, sebagian banyak besar orang yang mengalami kecanduan itu karena mereka memang mempunyai sesuatu untuk membeli apa yang dia mau, bisa memenuhi apa yang dia inginkan, yang dia sukai. Jadi kalau teman-teman pernah tahu ada orang tertentu yang kecanduan suka ngisep Aibon misalnya ya, suka ngisep Aibon ya. Tentu saja kenapa mereka melakukan ngisep Aibon ya karena sudah menikmati sebelumnya tapi nggak pernah punya kemampuan untuk beli. Kalau memang dia punya kemampuan untuk beli, mungkin tidak beli Aibon, mungkin beli putau, beli sabu, beli yang lain-lainnya. Tapi karena memang keterbatasan sehingga mereka tidak bisa melakukan hal itu. Oleh karena itu, bagian yang ketiga dari mengapa kita bicara tentang kecanduan, karena punya hal yang berkaitan dengan relasi. Apalagi kalau udah masuk dalam kecanduan yang taraf tinggi misalnya, itu wah, itu luar biasa guys. Itu bisa-bisa saya punya teman dulu ya. Itu karena kecanduan narkotika. Saya ingat sekali dia coba cabut cincin kawin maminya ya. Dan itu nggak bisa dicabut guys. Lalu dia yang lakukan adalah dia ambil pisau. Lalu dia potong jari maminya itu supaya dia bisa ngeluarin cincin tangan dari tangan maminya, terus dia jual. Lalu dia beli beli putau waktu itu, beli putau. Ya, nah ini ada kaitannya dengan
relasi. Jadi udah benci, sebel sama ortu, ya nggak nyaman, dan semuanya kaitannya dengan apa yang kita cari, apa yang kita gumulkan. Jadi dari 3 hal ini kita akan coba telusuri ini lebih dalam. Sebenarnya penyebabnya apa sih? Lalu bagaimana sebenarnya solusinya? Apakah kita cukup dengan misalnya mengurung diri, ya? Ada lagi yang pakai teorinya AA atau ya Alcoholic Anonymous itu ya, ada 12 langkah ya, ada 5 langkah, 7 langkah, 12 langkah. Apakah itu bisa mengobati kecanduan kita? Lalu apakah hal ini kemudian bisa dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu tentang arti hidup, tentang kehidupan relasi dan strata ekonomi. Oke, kita akan langsung dengan definisi saja ya, apakah. Jadi kata kecanduan ini menarik sekali. Kata kecanduan itu diberi awalan ke dan akhiran an. Tengahnya candu. Tapi kalau candu sendiri diambil, artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah getah kering pahit berwarna coklat kekuning-kuningan dan sebagainya dan sebagainya. Memang ini berkaitan dengan unsur yang ada di dalam rokok yang diisap. Ya, jadi kita tahu nih nikotin sebenarnya. Jadi kalau udah masuk dalam konteks kecanduan, kata kecanduan dengan candu itu sendiri memang berorientasi kepada sebuah bentuk tanaman. Tapi memang tanaman ini memberikan sebuah unsur kimia tertentu yang membuat otak kita itu mengeluarkan sebuah hormon apa namanya, dopamin, apalagi tuh. Wah banyak lah pokoknya ya, yang membuat tubuh kita itu enak, tenang. Ya. Dari Wikipedia dikatakan addiction is biopsychosocial disorder characterized by repeated use of drugs. Kecanduan adalah sebuah disorder, karakter disorder, penyimpangan dari sebuah penggunaan obat yang terus-menerus, repeated use of drugs. Ya, jadi ini kalau kita ngomong dalam definisi katanya, itu ada beberapa kata yang menarik sekali, yaitu ada unsur kimianya, lalu ada pemakaian yang berulang-ulang, dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara tentang kecanduan nih guys, ya kadang-kadang kita bicara tentang kecanduan, tapi kita nggak paham arti katanya, sehingga pada waktu kita ngomong sesuatu, misalnya tadi Dimas ngomong tuh, ya makan. Apakah makan itu kecanduan? Karena makan itu kan masuk dalam dimensi kebutuhan. Ya, jadi makannya sebenarnya tidak membuat kita kecanduan. Tapi makan Indomie dan tidak bisa tidak makan Indomie, nah itu kecanduan namanya. Karena kemudian masuk dalam jenis tertentu. Dia menemukan perasaan yang lebih dari makan itu sendiri. Ya, saya harap ini bisa paham ya, supaya nanti jangan sampai kita ngomong tentang kecanduan, aku nih lagi kecanduan. Dikit-dikit aku nih lagi kecanduan. Wah, aku ini baper terus, pengen cari pacar, aku kecanduan cinta gitu ya. Wah, enggak gitu guys ya, enggak semua hal itu masuk dalam kategori kecanduan. Jadi kita harus paham dulu, kata itu artinya apa. Teman-teman tahu nggak sih ada Indomie goreng? Pertanyaan saya waktu kita lihat Indomie goreng, ada nggak prosesnya itu digoreng? Nggak ada kan? Tapi namanya itu Indomie goreng. Ya, ini kan jaka sembung naik ojek gitu loh. Ya, nggak nyambung Jack. Indomie goreng itu ya kan harusnya ada proses penggorengan, tapi ini nggak ada penggorengan. Tapi istilah tersebut, kata tersebut tidak berbicara tentang prosesnya, tetapi bentuk seperti Indomie goreng. Nah, sama seperti addiction. Kecanduan ini kadang-kadang kita hanya bisa memahaminya, bukan hanya sekedar dengan sebuah proses ya, tapi hasil yang terjadi sehingga kita bisa memahami, oh ini berarti kecanduan. Untuk lebih jelasnya saya coba kutipkan apa yang dituliskan oleh Edward T. Wells dalam sebuah bukunya Kecanduan. Ya, dia katakan demikian. Yang mengaitkan hal ini dengan sebagian besar aktivitas atau hal yang digambarkan sebagai kecanduan adalah bahwa semuanya memberikan perasaan tertentu. Nah, itu saya kasih kapital tuh, tertentu pada tubuh. Jadi ini penting nih untuk bisa mengindikasi. Ya, jadi ada perasaan tertentu pada tubuh. Nanti kita akan eksplorasi apa sih perasaan tertentu itu. Dengan aktivitas-aktivitas itu kita merasa, ya ini kalimatnya bagus sekali, lebih waspada, lebih tenang, lebih tidak pemalu, atau lebih kuat. Jadi kalau ada kalimat merasa lebih waspada, lebih tenang, lebih tidak pemalu, lebih kuat, artinya dalam proses kehidupan kita sebagai anak muda, ada kemungkinan kita merasakan kita ini kurang bisa enough with ourselves. Belum cukup dengan diri kita. Sehingga kita membutuhkan
sesuatu elemen yang lain yang membuat kita lebih confidence, membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih percaya diri. Jadi kalau kaitannya dengan perasaan tertentu, dengan lebih tidak pemalu, maka kita menemukan bahwa yang kita sedang bicarakan hari ini adalah bukan hanya sensasi, tapi juga tentang nilai. Ya, sekali lagi ya, bukan cuma tentang sensasi, perasaan-perasaan yang muncul, tapi tentang sebuah nilai. Jadi kalau kita kehilangan bagian ini, kita bisa jadi masuk dalam kategori sedang kecanduan. Contoh saja, sederhananya begini. Waktu kita punya uang 100 ribu. 100 ribu itu harga atau nilai atau sesuatu yang ada di dalam dirinya 100 ribu. Dengan uang 100 ribu, teman-teman bisa makan sesuatu yang harganya 100 ribu sendirian. Kenyang nggak? Kenyang. Puas, puas. Jadi harga barang dibayar 100 ribu, selesai. Tapi itu tidak ada value yang lebih tinggi. Kenapa? Karena waktu kita punya uang 100 ribu, dan kita ngajak 3 orang teman kita, makan sesuatu yang harganya 25 ribu, kita merasakan kenikmatan terhadap makanan yang kita dapat, tapi punya nilai. Nilainya adalah kebersamaan. Jadi kecanduan selalu orientasinya kepada sesuatu yang membuat kita hanya mikirkan diri kita sendiri. Ya, saya harap ini paham dulu ya. Ya, jadi kita mau mendiagnosa nih sebenarnya. Apa sih kecanduan? Kecanduan selalu akan memikirkan tentang, yaitu tadi, sensasi yang memberi nilai hanya untuk diri sendiri. Selama itu membuat saya senang, merasakan lebih aman, lebih nyaman, ya lebih waspada, kita akan merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang saya harus kejar terus tanpa mempedulikan yang lainnya. Oleh karena itu, izinkan saya membuatkan sebuah parameter nih. Ya, jadi parameternya apa sih? Menentukan ini kebutuhan, ini hanya sekedar keinginan, atau saya sudah masuk dalam jebakan kecanduan. Ini dia, adalah sebuah respon terhadap rasa nikmat. Perhatikan ya kalimatnya, yang tidak wajar. Jadi rasa nikmat yang berlebihan dengan aktivitas keinginan yang berulang. Jadi coba kita cut dulu ya, rasa nikmat yang tidak wajar. Ini bagus nih, karena contohnya tadi di awal waktu Dimas ngomong tentang makan, apakah makan termasuk dalam sebuah kategori rasa nikmat yang tidak wajar? Ya, mungkin kita bingung ya, membandingkan rasa nikmat yang wajar dan tidak wajar itu apa sih? Gimana caranya? Caranya adalah untuk mengoreksi apakah aktivitas keinginan itu berulang sehingga diri diperbudak. Jadi kalau sudah masuk diperbudak dalam konteks bagian ini, saya tidak bisa tidak untuk melakukan aktivitas hal yang sama yang membuat saya itu mempunyai perasaan yang tidak wajar tersebut. Ya kalau gara-gara makan, misalnya ya, sampai membunuh orang lain, nah itu berarti tidak wajar. Kalau makan dan jenis makanannya itu tertentu dan tidak bisa tidak itu juga tidak wajar. Ya. Lalu kemudian kalau saya tidak menemukan hal itu, maka dalam sebuah siklus kehidupan saya mengulang-mengulang hal yang sama dengan sebuah jenis yang sama membuat saya merasakan kepuasan tertentu, berarti itu tidak wajar. Ya, jadi sekali lagi ya teman-teman sekalian ya, ada sensasi, ada nilai. Ya, selama kita menemukan sensasi dan perasaan itu muncul, itu berkaitan dengan nilai yang kita cari bukan hanya dengan diri kita, tapi dengan orang lain. Itu berarti namanya bukan kecanduan. Nah, pertanyaan kemudian, kalau kita sudah tahu apa sebenarnya menjadi kecanduan itu, maka sumber penyebabnya apa nih? Nah, sumber penyebabnya ada beberapa yang ngomong apakah ini masalah psikologi. Ya, masalah psikologi itu berkaitan dengan orang-orang tertentu yang mempunyai masa lalu yang mungkin tidak baik. Ya, lalu kemudian mencari cara untuk bisa menutupi sesuatu di dalam dirinya. Lalu kemudian itu nampak dengan sebuah cara untuk memanipulasi diri. Sebagai contoh, waktu Kak Joy itu kena kecanduan narkotika, itu setelah didiagnosa secara konseling, itu ditemukan bahwa di dalam masa lalu saya pernah dibully sama sekelompok orang. Nah, waktu dibully, kalimat yang muncul adalah, "Hei gendut." Ya, si gendut. Dan waktu itu saya ingat saya nangis, saya nggak bisa melawan karena orangnya banyak. Ya.
nangis. Dan saya waktu sampai di rumah, saya tidak menemukan tempat yang cukup nyaman. Ya, harusnya kan ada papa misalnya ya, atau mama. Nah, saya mungkin dalam konteks itu malu ngomong. Akhirnya saya pendam. Nah, berjalan dengan waktu, apa yang terjadi? Tubuh saya agak gemuk. Ya, semakin melar. Dan itu membuat saya upload ya semua memori saya di belakang dan mengatakan gemuk tuh jelek. Jadi mulai saya mencoba mencari cara. Caranya adalah ada orang yang ngomong, nah ini tadi informasi di luar, kalau ngerokok bisa membuat kita ini tidak suka makan. Ya memang betul, orang yang merokok itu biasanya nggak suka makan. Suka makannya itu kalau sudah makan ada rokok, itu mereka biasanya suka. Ya, tapi kalau sudah ngerokok biasanya nggak kerasa lapar. Nah, alhasil saya agak mulai langsing. Tapi itu tidak membuat saya puas. Kecanduan terhadap rokok kemudian berimbas di dalam sebuah aspek yang kedua itu yang namanya social environment. Ya, lingkungan sosial. Apa itu lingkungan sosialnya? Mulai deh ketemu teman-teman kan gitu. Cobain nih. Ya, ini ada barang baru nih misalnya. Awal-awalnya guys, saya juga gak kecanduan. Kok bisa ngomong gak kecanduan? Ya ada perasaan senang sih, happy. Tapi saya menemukan bukan di dalam pilnya. Saya menemukan di dalam kebersamaannya. Social environment. Ngerti ya maksudnya? Jadi ngumpul-ngumpul yuk, hangout yuk kayak gini ya. Ini sambil nih ada pil BK dulu, pil kancing namanya. Harganya tuh 7.500 dapat 10 butir waktu itu. Ya makan-makan. Seru tuh, dua atau enggak nyimeng. Ya. Daun ganja tuh, daun Aceh. Kan jadi semuanya stand up komedian kalau pakai cimeng. Itu nggak usah ngomong apapun, orang bisa lihat mukanya orang lain aja bisa ketawa-ketawa. Nah itu seru. Jadi apakah saya kecanduan? Enggak. Besoknya saya nggak pakai nggak apa-apa. Lusa nggak pakai nggak apa-apa. Minggu depan nggak ketemu temen nggak apa-apa. Jadi memang penyebabnya itu hanya kumpul-kumpul doang. Yang ketiga adalah apakah ini masalah neurotik saraf? Saya juga pernah menemukan ada kasus-kasus tertentu ya secara genetika, orang-orang itu terlahir dengan sebuah genetika tertentu sehingga rasa khawatirnya itu tinggi. Nanti teman-teman bisa ngecek ya, misalnya orang perfeksionis ya, orang yang cenderung ingin mencapai sesuatu dengan perfect, dengan sempurna, itu tingkat kekhawatirannya itu tinggi secara genetika. Ya, nanti kalau kita bicarakan ada misalnya apa tuh? Coba aduh kok saya tiba-tiba lupa ya, MBTI atau yang lainnya tuh, ceknya apa sih saya lupa juga ya. Jadi bisa ketemu tuh extrovert, introvert, judging, thinking. Nah itu bisa tuh, saya T atau J atau S atau apa gitu, nah, itu bisa ketemu. Nah orang-orang tertentu di dalam sebuah bagian kelahirannya, lahir dalam sebuah keluarga yang memang punya kecenderungan untuk selalu perfect. Itu ada kaitannya apakah ini dengan neurotik saraf. Jadi kemudian begitu dia melakukan sesuatu, dia nggak bisa tidak, harus selesai, harus sempurna, harus bagus. Sehingga terjadi terus-menerus melakukan hal itu. Yang keempat, apakah ini masalah lifestyle? Tadi ada kaitannya tuh sama social environment. Ya, lifestyle lebih kepada identitas diri kita itu tergantung dari teman-teman kita gitu loh. Kalau teman kita pakai, kita ya gaya hidup lah. Kita kan anak milenial, masa gua nggak ngerokok, masa gua nggak pakai ini, masa gua nggak dianting, masa gua nggak cat rambut, masa gua gini, masa gua gaptek, masa gua orang jadul lah. Jadi ketawain tuh. Masalah lifestyle, gaya hidup. Ya, dorongan-dorongan yang seperti ini. Atau yang terakhir adalah ini masalah keinginan. Teman-teman tahu ya, beberapa rekan kita, saudara kita yang percaya dalam paham Buddhisme itu sadar seakan-akan bahwa masalah utama manusia itu adalah keinginan. Karena manusia punya keinginan, maka manusia itu selalu menderita. Maka bagi saudara-saudara kita yang pegang paham Buddhisme percaya bahwa masalah dunia ini yang kita harus selesaikan adalah mematikan keinginan. Ya, sehingga di dalam filsafat agama, kaitan dengan keinginan berbuat jahat dikaitkan dengan keinginan berbuat baik. Kalau memang keinginan itu harus dimatikan, apakah untuk menjadi baik pun kita kehilangan keinginan? Ya, sama seperti nafsu lah ya. Apakah nafsu itu jahat? Kalau nafsu itu jahat dan nafsu harus dihilangkan, untuk makan saja kita butuh nafsu kan? Ya, nggak usah ditambahin hawa. Ya nafsunya doang. Nafsunya doang aja bisa bikin kita itu mungkin ya jatuh dalam dosa gitu mungkin ya. Tapi nafsu kan dibutuhkan. Nafsu kan bagian di dalam diri kita. Problemnya adalah ketika keinginan itu tidak bisa kita kuasai. Itu problemnya. Tapi
dari semua sumber penyebab ini, ujung-ujungnya itu tidak bisa dipungkiri, yaitu dosa. Loh, kok bisa ngomong psikologi dosa? Yes dong, karena setelah jatuhnya manusia dengan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terputusnya relasi antara manusia dengan Tuhan Allah membuat diri manusia tidak menemukan siapa dirinya lagi. Maka secara kejiwaan, manusia mengejar sesuatu di luar sang Tuhan itu untuk bisa menciptakan ketenangan dan kenyamanan. Masalah psikologi kan. Jadi kejiwaan kita mulai tidak sehat akhirnya. Ya, kita mulai suka baper, bisa sensitif dan lain sebagainya. Social environment, apakah dosa tidak ada di dalamnya? Dosa juga ada di dalamnya. Kenapa? Karena kitab Kejadian mengatakan setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk dunia ini yang menggambarkan tentang kosmos, semua sistem kehidupan di dalam dunia ini menjadi rusak. Ya, dan ini kan sekali lagi masuk ke dalam juga bagian neurotik saraf ini yang kalau kita kaitan dengan genetika. Yang pertanyaan banyak orang, kalau Tuhan itu baik, kenapa kok ada manusia lahir cacat? Tidak ada tangan, tidak ada kaki, ya. Cacat, kenapa cacat? Ini masuk dalam konteks genetika. Maka dosa ada mengambil bagian di dalamnya gitu. Apakah ini masalah lifestyle? Apakah ini masalah keinginan? Semuanya akan berujung kepada dosa. Nah, coba kalau teman-teman lihat, proses kecanduan ini adalah seperti ini sumber penyebabnya. Jadi kalau dosa di tengah, diri itu merasakan sebuah kenikmatan. Diawali dengan sebuah perasaan ingin mencoba sekali saja. Jadi guys, Kak Jo pengen ngasih tahu sama teman-teman di sini semua ya, nggak semua hal di dalam dunia ini perlu kita coba. Ya. Untuk mengetahui, kita tidak perlu mencoba. Karena setelah Anda mencoba, Anda seringkali menjadi tidak mau tahu. Tidak semua hal yang Anda ingin ketahui, Anda harus coba. Karena ketika Anda mencobanya, Anda menjadi orang yang tidak mau tahu. Nah, hati yang ingin mencoba, sekali aja deh. Lalu menemukan, merasakan kenikmatan. Nah, yang menarik adalah setelah merasakan kenikmatan, mulai berpikir untuk mengulangi. Dan kalimat yang muncul di dalam benak kita apa? Sekali lagi aja deh. Dan ini menjadi putaran setan, guys. Berputar di sana karena selalu berpikir sekali lagi aja deh, sekali lagi aja deh, sekali lagi aja deh. Karena aku keluar masuk panti 5 kali ya. Lalu aku mulai bertanya-tanya sih, kok bisa ya? Panti 1 keluar, bukan lolos ya, lulus loh ya. Tahu ya, lolos tuh kabur karena ada teman-teman juga kabur. Saya di panti ketiga apa keempat tuh pernah juga tuh kabur dari panti. Tapi ini nggak lulus ya. Dengan status mahasiswa terbaik, cum laude saya, lulus dari panti rehab itu ya. Ya, jadi ada prosesnya. Wah, ini lulusan terbaik. Tapi nggak lama kemudian jatuh lagi. Lalu setelah 5 kali saya mengevaluasi, kenapa ya? Karena setiap kali keluar, itu selalu ada pikiran gini loh. Sekali nggak akan buat kecanduan deh. Sekali doang. Ini aku pernah ingat 1 kali tuh. Keluar, lalu ketemu sama 3 teman baik lah, sohib lah ya di panti. Sebelum pulang tuh kita udah ngomong, kita janji ya Joy, dalam nama Yesus, oh haleluya. Ya, kita gandeng tangan, kita nyanyi Allah kuasa melakukan segala mujizat, amin, amin, amin gitu ya. Terus keluar dulu temen gue yang pertama, gue tungguin ya, ntar kita kontak-kontak, ya siap. Berapa minggu kemudian, teman yang kedua, tungguin ya di luar, siap. Ketiga keluar, siap. Begitu gue keluar kan, terus ngajakin ketemu. Keren gak sih ketemunya? Ketemunya gini loh, kita worship bersama yuk di gereja. Cih, keren gak? Keren banget. Waduh, taubat semua nih malaikat-malaikat nih, luar biasa. Ketemu dong gereja. Biasa gereja. Nah, begitu pulang sampai di mobil, selesai gue duduk di belakang. Terus teman yang sebelah kiri, di seberang tukang setir, terus ngeluarin suntikan langsung. Joy, ini Joy. Kaget gue. Loh, apaan nih? Gak apa-apa, sekali aja. Sekali. Ini merayakan pertemuan kita kembali, guys. Gue kangen sama lu. Ya, sekali aja. Akhirnya kita pakai sekali. Tahu gak yang sekali itu terjadi? Itu mau OD, tau gak sih? Mau overdosis. Karena dipakai dosis
Sebelum kita masuk panti, badan tuh sudah di detox, begitu keluar dikasih jatah seperti yang sebelumnya. Wah, itu gila-gila. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu membuat saya kapok? Enggak, jatuh lagi saya. Kenapa pikirannya begitu? Saya merasa saya bisa menguasai diri saya sendiri. Nah, ini dia. Kecanduan seringkali membuat kita berpikir kita mampu menguasainya. Coba lihat slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi dorongan hati untuk mencoba di dalam diri ya. Lalu dorongan lingkungan untuk melakukan membawa kita terjebak di dalam kecanduan. Jadi hari ini kita belajar satu hal lagi ya. Guys, hati-hati ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Memang Tuhan juga memanggil kita menjadi terang dan garam. Jadi kalau menjadi terang tuh harus di tempat yang gelap. Betul nggak sih? Jadi menjadi terang tuh jangan sampai kita menjadi terang hanya di dalam gereja. Gereja udah terang kok gitu ya. Di luar sana masih banyak orang, masih aja banyak anak pemuda yang hidup dalam gelap. Come on guys, masa kita jago kandang? Keluar dong. Jadi kita punya dua fungsi. Fungsi yang pertama, komunitas, di mana kita dikuatkan pergaulan yang buruk. Mazmur pasal 1, jangan berjalan dengan orang fasik, jelas. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 dan 4, kisah kehidupan jemaat mula-mula, saling berbagi, jelas. Jadi satu konteks, kita punya komunitas, saling dikuatkan. Untuk apa nih CG-CG dikuatkan? Kalau cuma di dalam CG gitu aja, bosen, burn out, capek, kita bingung materi apa lagi ya, ide apa lagi, why? Karena kita nggak lihat yang kedua nih. Yang kedua apa nih? Yang kedua adalah konteks komunitas di mana kita itu dikirim menjadi terang, menjadi garam. Makanya bersyukur nih kalau kita masuk dalam konteks media sosial. Karena media sosial membutuhkan lu semua gitu loh. Untuk menjadi apa? Menjadi terang dan garam gitu loh. Tapi kita nggak akan siap masuk menjadi terang dan garam kalau kita nggak punya support system. Nah, addiction itu munculnya di situ. Ketika dorongan hati yang begitu kuat untuk mencoba melakukan sesuatu, kita tidak membutuhkan, tidak mempunyai backup support system di lingkungan eksternal. Sebaliknya malah eksternal ini mendorong kita untuk melakukan apa yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Ya. Jadi kita harus paham ini dulu nih. Internal kita, kehendak kita itu sudah terdistorsi dengan dosa. Karena dia sudah terdistorsi oleh dosa, kita tidak punya kemampuan untuk menguasai keinginan kita sendiri. Maka kita butuh Yesus yang mati di atas kayu salib dan kuasa kebangkitannya itu yang membuat kita dimampukan